Cinta Channel. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih. Ricky Cheng membeli sebuah gelang dengan harga 1 triliun, itu karena Ricky Cheng mempunyai kemampuan ini, dan keluarga Cheng juga mempunyai uang sebanyak ini. Tapi, pria yang berasal dari luar ini, apakah dia benar-benar bisa mengeluarkan uang sebanyak ini untuk menawar sebuah gelang di lelang ini? Semua orang merasa luar biasa. Bisa mengeluarkan uang sebesar 1 triliun demi sebuah gelang. Bos besar apa dia sebenarnya? Ricky Cheng juga tiba-tiba berdiri, matanya terus menatap Randy Lu. 1 triliun merupakan batasan tertinggi darinya, dia tidak akan mampu untuk mengeluarkan lebih banyak lagi. Aku meminta untuk memverifikasi asetnya, aku sangat ragu, dia tidak mempunyai kemampuan untuk membeli. Ricky Cheng berbicara dengan nada keras, ini sudah mencapai batas limitnya, tapi dia harus mendapatkan gelang ini. Maka dari itu dia terpaksa menggunakan cara licik ini untuk membuat Randy Lu mundur. Dan yang lainnya juga mulai curiga, apakah Randy Lu benar-benar memiliki kemampuan ini? Asteris, jangan-jangan orang ini hanya ngomong besar saja, apakah dia benar-benar mempunyai uang 1 triliun untuk membeli sebuah gelang ini? Iya benar, aku rasa dia sengaja mengompori. Tuan Ricky, apakah dia sungguh tidak takut mati? Jika dengan cara ini dia menyinggung Ricky Cheng, maka dia hanya akan membuat Ricky Cheng semakin emosi. Semua orang memandang ke tempat Randy Lu, dan mereka mulai berbisik. Pada saat ini, tempat lelang ini menjadi hening seketika. Semua telah mempersiapkan mental, siap-siap menyaksikan Randy Lu mempermalukan dirinya sendiri. Sejujurnya, meskipun Ricky Cheng telah menyembunyikan kebenaran di kota Lipovka, tapi di mata semua orang, karena Randy Lu adalah warga luar, tentu mereka berpihak dengan Ricky Cheng, dan berharap bisa melihat sisi buruk dari Randy Lu. Terutama Brian Zheng dan Tino, mereka berdua. Mereka telah menghabiskan sekian dana, demi memperlihatkan wajah mereka di depan Randy Lu. Di mana Lorenzo? Aku ingin memverifikasi asetnya. Apakah kalian tidak mendengarkan ucapanku? Ricky Cheng meluapkan emosinya. Setelah sekian lama tidak ada yang mendekat. Tuan Ricky, aset Tuan itu tidak ada masalah sama sekali. Kami sudah memverifikasinya, kata Lorenzo sambil berlari kecil, berusaha menjelaskan kepada Ricky Cheng. Aku yakin kalian pasti melakukan kesalahan. Aku minta kalian untuk melakukan verifikasi ulang, periksa dengan benar, kata Ricky Cheng memerintah. Dia menatap manajer Lorenzo dengan lekat, katanya penuh dengan nada ancaman. Manajer Lorenzo mengerutkan keningnya, meskipun dia tidak berani menyinggung perasaan Ricky Cheng, tapi ketika teringat deposit Randy Lu yang begitu banyak, dalam hatinya pun mulai bergidik. Bos seperti ini, jangankan dia, bahkan atasannya sendiri, juga tidak berani mencari masalah. Maaf Tuan Ricky, mesin kami semua impor dari Eropa, saya yakin tidak akan ada kesalahan. Selain itu kami juga telah melaporkan masalah ini kepada bos kami. Perusahaan kami 100% adil dan netral. Jelas manajer Lorenzo, tentang mampu atau tidak mampu membayar uang ini. Itu merupakan masalah perusahaan Artaguna. Kamu ini terlalu usil ya, tidakkah kamu merasa, kamu mengurus terlalu banyak? Jika tidak punya uang, pergi saja, jangan mempermalukan diri sendiri di sini. Pandang remeh Randy Lu terhadap Ricky Cheng. Apa yang kamu katakan bajingan? Aku tidak punya uang, kata Ricky Cheng marah. Selama ini tidak ada yang berani mengatakan dia seperti ini. Tidak punya uang. Jika keluarga Cheng tidak punya uang, maka orang yang berduit di China tidak seberapa. Ricky Cheng berkata dengan nada keras, aku keluar 1,2 triliun. Jika kamu mampu, ikut saja. Aku ingin lihat siapa yang berhasil mendapatkan gelang ini. Semua orang dibuat kaget dengan perkataan Ricky Cheng. 1,2 triliun, ini benar-benar gila. Jika warga luar itu tidak bodoh, dia pasti tidak akan ikutkan. Sejujurnya, sebuah gelang ini, 200 miliar saja sudah tidak sepadan, ini bahkan sudah mencapai 1,2 triliun. Benar-benar tidak bisa dipercaya. Pada saat ini, pemandu lelang terdiam, dia seharusnya sangat semangat mendengar tawaran harga yang semakin menjulang tinggi.
Tapi pada saat ini, dia hanya merasakan sedikit tertekan. Bahkan untuk bernafas saja sulit. Ini bukan lelang biasa, tapi ini telah menimbulkan masalah besar. Kamu menang. Di hadapan semua orang, Randy Lu mengeluarkan tawanya. Dia tidak menawarkan harga lagi. Dia tahu, hari ini dia sudah menyinggung Ricky Cheng. Ricky Cheng pasti tidak akan melepaskannya. Apalagi setelah menelan uangnya sekian banyak, Ricky Cheng pasti akan mencarinya membuat perhitungan. Jadi kenapa dia harus menghabiskan sekian miliar untuk membeli sebuah gelang? Langsung saja ambil dari tangan Ricky Cheng. Iya benar, ambil, bukan rampas. Dan bahkan perlu sekeluarga untuk mengantarkan ke tangannya. Semua orang terkejut, mengeluarkan ekspresi bodoh. Randy Lu akhirnya tidak menawar lagi. Dia benar-benar menjebak Ricky Cheng. Awalnya jika bukan dia yang menawarkan harga, Ricky Cheng mungkin hanya akan menghabiskan 400 miliar untuk mendapatkan sebuah gelang ini. Tapi dia terpaksa menaikkan harganya hingga 1,2 triliun. Mungkin Ricky Cheng akan gila. Benar, Ricky Cheng benar-benar akan gila saat ini. Dia sebenarnya hanya ingin menaikkan harga sekali ini saja, kemudian dia akan menyerah kepada Randy Lu. Tapi dia tidak sungguh-sungguh menyerah, dia sudah merencanakan. Ketika Randy Lu selesai menawar, maka dia akan merebut kembali dari tangan Randy Lu. Dia percaya selama di kota Lipovka, dia bisa merampas kembali gelang yang ada di tangan Randy Lu. Selain itu, dia hanya perlu menunggu di luar tempat lelang, dan menunggu acara lelang ini selesai, kemudian mereka segera beraksi. Tak pernah disangka, Randy Lu bahkan menyerah. Dia benar-benar tidak pernah membayangkan hal ini terjadi. Ekspresi yang ditunjukkan Randy Lu pada saat itu, membuat dia merasa bahwa Randy Lu harus mendapatkan gelang ini. Kamu berani menjebakku, kata Ricky Cheng, penuh emosi sambil menunjuk Randy Lu. Pancaran matanya nyaris mengeluarkan api. Bang, pada saat ini, hanya terlihat Randy Lu melayangkan gelas wine yang ada di tangannya, terlempar melewati pembatas dan mendarat di kening Ricky Cheng. Pembatas yang ada di ruangan itu tidak tinggi. Ricky Cheng juga tidak melihat ketika Randy Lu melakukan aksinya. Ketika melihat gelas wine itu mendekat, dia sudah tidak sempat untuk menghindar, dan akhirnya mengenai keningnya. Brengsek, aku memang sengaja menjebakmu. Jika tidak senang, pukul saja aku. Randy Lu tampak menghina Ricky Cheng. Iya benar, sebenarnya ketika Ricky Cheng menawar harga 600 miliar, Randy Lu sudah ingin menyerah. Tapi, dia memang ingin menjebak Ricky Cheng. Karena dia masih teringat dengan dendam yang dulu, itu saja sudah cukup membuat Ricky Cheng terus mencari masalah dengannya. Dia mempersiapkan untuk sekali ini lagi, agar Ricky Cheng bisa memuntahkan darahnya. Bahkan ini kali pertamanya dihina di depan umum. Bajingan, kamu tunggu saja, kita akan bertemu di luar, kata Ricky Cheng sambil menggertakkan giginya. Baiklah, bagaimana kalau kamu menungguku di luar sebentar? Kata Randy Lu meremehkan Ricky Cheng. Dia tentu tidak akan keluar saat ini. Masih ada urusan yang ingin dia selesaikan. Kamu pikir kamu bisa diam selamanya di sini? Ricky Cheng balik meremehkan Randy Lu. Seketika dia merasa Randy Lu akan memohon perusahaan Artaguna untuk melindunginya. Tapi ini di kota Lipovka, meskipun kekuatan yang dimiliki perusahaan Artaguna begitu kuat, tapi tetap saja mereka sangat menghormati keluarga Cheng. Randy Lu tertawa, baru saja hendak berkata, manajer Lorenzo mendekat. Tuan Randy, bos Arta ingin bertemu denganmu, dan berharap Anda tidak keberatan. Kata manajer Lorenzo dengan hormat kepada Randy Lu. Baik, aku juga kebetulan ingin bertemu dengannya. Kata Randy Lu sambil tersenyum, bangkit dari duduknya sambil menenteng gaun pengantin merak, dan membawa Linda serta Kiki berjalan bersamanya mengikuti manajer Lorenzo meninggalkan sepetak ruangan ini. 343. Randy Lu pergi menemui bos perusahaan Artaguna. Tentu saja bukan karena dia takut kepada Ricky Cheng. Dia pasti tidak akan takut kepada Ricky Cheng. Hanya saja dia takut Ricky Cheng tidak mencarinya untuk membuat masalah. Dia pergi menemui bos perusahaan Artaguna, tentu saja untuk mencari tahu siapa yang menyuruh perusahaan Artaguna untuk melelang gelang ini. Bos dari perusahaan Artaguna ini bernama Arta, 40 tahun, salah satu orang terkaya di negara ini. Selain bisnis lelang, dia juga memiliki satu armada kapal, yang dikhususkan untuk perdagangan luar negeri. Randy Lu sekeluarga sampai di sebuah ruangan yang sangat luas bersama manajer Lorenzo. Hanya terlihat Arta seorang tengah duduk di atas sofa.
Tinggi badannya sekitar 175 cm. Rambutnya yang tipis terlihat penuh energi dengan setelan baju Changshan tradisional khas Cina. Saudara Randy Lu, maaf sudah menyuruh kamu sekeluarga kemari. Namaku Arta, kamu boleh memanggilku Kak Arta. Sapa Arta sembari berdiri mempersilahkan Randy Lu sekeluarga duduk. Apakah ada sesuatu yang istimewa sampai bos Arta mencariku? Kata Randy Lu dengan santai di hadapan Arta. Hanya beberapa orang saja di dunia ini yang bisa memanggil dia dengan sebutan Kak Arta. Mendengar Randy Lu memanggilnya dengan sebutan bos Arta, membuat dirinya menyipitkan matanya seketika, tapi sesudah itu kembali normal. Saudara Randy L garis bawah Lu telah menyinggung perasaan Ricky Cheng, pasti tidak mudah untuk menyikapinya. Keluarga Cheng adalah keluarga kerajaan yang ada di kota Lipovka, tetapi mereka pasti akan memberiku sedikit pengertian. Kata Arta melirik Randy Lu, dia ingin melihat apakah Randy Lu memahami perkataannya atau tidak. Keluarga kerajaan di kota Lipovka, tapi di mataku mereka sama sekali bukan apa-apa. Tentu saja, aku sangat berterima kasih atas kebaikan bos Arta. Jika ada kesempatan mampirlah ke kota Yudoda, aku akan menjamu kamu. Kata Randy Lu polos sambil tersenyum. Kekuatan dan sifat empati yang dimiliki Randy Lu yang diam-diam menghanyutkan ini, membuat Arta sedikit terkejut. Orang yang tidak menganggap keluarga Cheng di mata mereka, ada tapi tidak banyak. Terutama di daerah kekuasaan keluarga Cheng. Meskipun anak muda ini sangat kaya, tapi jika ingin melawan keluarga Cheng, uang saja tidak akan cukup. Bisa menjadi keluarga kerajaan di kota Lipovka, tentu saja memiliki banyak kaki tangan. Tapi dia tiba-tiba teringat dengan perkataan terakhir Randy Lu, membuat hatinya tersentak. Saudara Randy, kamu dari kota Yudoda, tapi kenapa logat kamu seperti dari kota Jinrang? Tatapan tidak percaya terpancar dari pandangan Arta kepada Randy Lu. Tentu saja dia mengetahui 4 keluarga besar di kota Yudoda. Tetapi, jika membicarakan orang terkaya nomor 1 di kota Yudoda, sudah pasti pemilik LKK Technoscience yang menduduki peringkat pertama. Sejak mereka mengembangkan mesin pesawat luar angkasa Yeki-01 dan pesawat tempur Jet 100 generasi ke-6, seluruh dunia mengenal perusahaan teknologi ini. Bahkan beberapa orang telah membandingkan dua perusahaan ini, di antaranya NASA dan Mostandia. Seseorang telah menyelidiki pemilik LKK Technoscience ini. Ada yang mengatakan bahwa jika LKK Technoscience telah terdaftar, maka nilai pasarnya pasti sampai kuadriliun. Tentu saja, mereka tidak terdaftar. Kekayaan bos LKK Technoscience sendiri diperkirakan di atas 200 triliun. Jika tidak, dia tidak mungkin berani mengeluarkan dana sebesar 100 triliun untuk berinvestasi di perusahaan teknologi. Apakah dia benar-benar bos dari LKK Technoscience? Arta masih merasa tidak yakin. Aku asli dari kota Jinrang, tapi aku sudah tinggal selama 10 tahun di kota Yudoda. Kata Randy, Lu datar, maaf mungkin aku sedikit lancang, tapi yang aku tahu, satu-satunya orang terkaya di kota Yudoda, hanyalah pemilik LKK garis bawah Technoscience. Ini sudah menjadi rahasia umum. Kata Arta sambil tertawa canggung, dan memandang Randy Lu dengan lekat. Benar sekali, aku adalah pemilik LKK Technoscience Randy Lu, ini bukan lagi sebuah rahasia. Kata Randy Lu sambil tertawa, tidak ada pandangan sombong yang terpancar di mata Randy Lu, melainkan hanya berkata dengan nada datar. Tapi, perkataan ini membuat Arta sedikit bergidik. Bos LKK Technoscience tidak perlu dijelaskan lagi, dia merupakan seorang yang kaya raya. Bisa dikatakan bahwa dia hanya bekerja sama di jalur militer, karena alasan ini. Demi melindungi LKK Technoscience, tim militer harus menempatkan 5.000 pasukan untuk berjaga-jaga di perusahaan teknologi. Ini merupakan pelayanan dari negara untuk perusahaannya. Dapat dilihat bahwa dukungan dari belakangnya jauh lebih besar melebihi kekayaan yang dimilikinya. Karena dukungan belakang yang begitu kuat, tidak heran baginya untuk mengatakan bahwa keluarga Cheng bukan apa-apa di matanya. Ternyata Bos Randy Lu, ini merupakan suatu kehormatan bagi perusahaan kami. Bos Randy Lu bisa hadir di acara lelang perusahaan kami. Kata Arta, bagaimana mungkin dia masih berani memanggil saudara Randy? Segera dia mengubah nama panggilannya tadi. Ada perlu apa kamu mencariku? Randy Lu memulai topik pembicaraan. Tidak ada, aku hanya mengingatkan Bos Randy, mungkin keluarga Cheng akan mencari masalah denganmu.
Kata Arta sembari tertawa canggung. Dia sebenarnya ingin memeras Rendilu, kemudian membantu Rendilu bernegosiasi dengan keluarga Cheng. Tapi pada saat ini, dia baru saja menyadari betapa beraninya keinginannya, dan juga bodoh sekali. Jika tidak ada apa-apa, maka bantu aku untuk menyelidiki suatu hal. Jika berhasil, ini juga tidak akan merugikan kamu. Kata Rendilu, dengan senang hati Bos Rendi, merupakan suatu kehormatan bagiku bisa membantumu. Mata Arta kembali berbinar-binar. 2 tahun terakhir ini, perusahaannya telah mengalami sebuah kemacetan. Jika dia sungguh bisa mendapatkan bantuan dari Rendilu, dengan sekedar memberinya sebuah bisnis kecil, maka akan bisa menghidupkan kembali perusahaannya yang kini begitu sunyi. Gelang darah hijau yang baru saja ditawar oleh Ricky Cheng, itu gelang siapa? Siapa yang menyuruh kalian lelang? Atau dapat dari mana gelang darah hijau itu? Kamu tidak perlu curiga, aku bisa memberitahumu dengan jujur. Gelang itu merupakan milik teman Yamaku, aku hanya ingin menemukannya. Tentu saja, jika pihak lawan sangat kuat, kamu bisa menghubungiku kapan saja. Jika aku tidak bisa melindungi perusahaanmu, maka aku Rendilu kalah. Aku harus mengetahui dengan jelas permasalahan ini, tidak ada yang bisa menghalangiku. Rendilu memandang Arta, tidak ada paksaan maupun godaan. Tapi dengan nada bicaranya, dia percaya jika Arta tidak bodoh, maka dia tidak akan melawannya. Meskipun dalam hatinya dia memiliki kecurigaan dengan keluarga Xiao, tapi dia tidak memiliki bukti. Dia juga tidak mengetahui banyak hal tentang keluarga Hermit. Dan mungkin saja ini merupakan ulah Paman Martin memprovokasi keluarga Hermit itu. Dan yang paling penting adalah, jika memang benar keluarga Xiao, dia juga tidak mengetahui apa-apa. Dia benar-benar tidak mengetahui detail keluarga Xiao. Maka dari itu, dia harus menyelidiki pemilik gelang ini. Karena ini melibatkan reputasi perusahaan, jadi ini membuat Arta terdiam sejenak. Karena ini bersangkutan dengan identitas pelelang dan juga nasabah yang mendapatkan lelang tersebut, mereka harus merahasiakan ini semua. Jika dia membocorkan identitas pelelang, tidak hanya akan menyinggung kliennya, tapi juga melanggar hukum dan peraturan yang ada. Perusahaan LKK Techno Science hari ini akan meluncurkan 3 produk terbaik yang belum ada di pangsa pasar. Aku bisa memberikan kepada perusahaan Artaguna salah satunya. Coba kamu pikirkan baik-baik. Jika sudah memikirkannya, maka hubungi aku akan tinggal untuk beberapa hari di kota Lipovka. Kata Rendilu sambil menyerahkan kartu namanya di atas meja, kemudian membawa sekeluarganya pergi meninggalkan ruangan itu. Meskipun urusan Paman Martin membuatnya sangat terburu-buru, tapi dia juga mengetahui bahwa segala sesuatu bukan berarti dengan buru-buru bisa membuatnya mendapatkan yang dia mau. Cukup menemani keluarganya dalam beberapa hari ini saja, kemudian selanjutnya dia akan menyelesaikan masalah ini dengan perlahan-lahan. Jika Arta tidak berani melakukan hal tersebut, terpaksa dia harus melakukan dengan cara yang lebih keras. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih.